Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rosarika Putri Rahim dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Live Dialog Istimewa. Pada malam hari ini biasanya kita dialog atau juga ngobrol-ngobrol, berdiskusi dengan seluruh pimpinan daerah Provinsi Bengkulu itu melalui virtual atau jejaring sosial atau melalui daring. Tapi pada malam hari ini spesial sekali kita kehadiran keempat narasumber kita yang sangat amat luar biasa telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Letkol Infantri Yuda Nugraha dan Dim 0408 BS Kaur. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Apa kabar, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Lalu pastinya pasti sudah pada kenal ini sosok bupati yang sangat segar. Terlihat masih kira-kira 25 tahun apa lebih kurang dari itu lagi. Ada Bapak Bupati Kaur, Bapak Gosral Pausi. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih telah hadir malam hari ini. Lalu di sana juga telah hadir AKP Fahrul Irawan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Dan juga Bapak Nur Hadi Puspandoyo, Kajari Kaur. Selamat malam Pak. Ya, mewakili. Baik, selamat malam. Pemirsa, tentunya kami informasikan kepada Anda pada malam hari ini kita akan membuka line telepon interaktif 0736 346 771, 0736 346 771. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang kepada keempat narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Dan kita ketahui pemirsa, pemerintah Provinsi Bengkulu, kabupaten dan juga kota terus bergerak cepat melakukan penanganan dalam melawan penyebaran COVID-19. Tak hanya pada aspek penanganan pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, tapi juga pada upaya-upaya antisipasi preventif demi melokalisir ini yang namanya penyebaran virus COVID-19. Dan sekarang kita juga sudah ketahui bahwa pemerintah pusat telah memasuki dan juga memberikan satu stase baru lagi dalam kehidupan, yaitu new normal era atau kehidupan baru, di mana kita diharapkan untuk dapat berdampingan atau damai dengan COVID-19 ini. Yang dulunya pada awal-awal terjadinya penyebaran COVID-19 ini kita diberi arahan untuk stay at home, work from home, banyak menghabiskan waktu di rumah, dan banyak juga aktivitas-aktivitas publik yang terhenti seperti itu Pak Bupati ya. Dan tentunya sekarang dengan tidak menyampingkan protokol kesehatan, kita sudah memasuki fase terbaru ini. Tentu ini PR baru lagi nih Bapak-Bapak sekalian, karena dengan situasi yang sama, bahkan saya lihat juga di beberapa daerah khususnya untuk di provinsi sendiri kita ada beberapa peningkatan angka positif pasien COVID ini, tapi kita malah diberi kesempatan untuk kembali beraktivitas. Tentu ini dua hal yang harus kita sama-sama siasati seperti itu. Kita ke Bapak Bupati terlebih dahulu Pak, seperti apa perkembangan terbaru kasus COVID-19 di Kabupaten Kaur Pak sejauh ini? Berapa jumlah pasien yang positif ODP ataupun PDP Pak? Silakan. Terima kasih. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dari pimpinan FKPD Kabupaten Kaur yang telah hadir mendampingi saya. Ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi Kabupaten Kaur dan bermanfaat secara umum khususnya Provinsi Bengkulu. Tentunya di Kabupaten Kaur tentang COVID-19 ini tidak begitu mengkhawatirkan. Namun saya selaku kepala daerah justru kedisiplinan itu mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti yang ditanyakan oleh Ocha bahwa berapa sekarang yang positif COVID-19. Jadi di Kabupaten Kaur ini dari awal virus ini kita di Kabupaten Kaur ada 4 orang yang dikatakan positif COVID-19. Namun perlu saya jelaskan di sini bahwa dari 4 orang ini 3 orang adalah satu rumah. Artinya ini satu tidak keluarga. Berkembang. Ya. Karena kenapa? Saya didukung oleh seluruh masyarakat dan saya didukung oleh seluruh unsur yang terkait. Baik. Kami menyatakan ini gawat, kita bertindak serius. Ini hasilnya, alhamdulillah sampai hari ini 4 orang positif dan sekarang hasil swab tinggal 1 orang lagi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, tadi saya sudah kontak ke Kabupaten Kaur,
bahwa 3 hari lagi ada jawaban. Baik. Alhamdulillah dari 4 ini 3 orang dinyatakan sehat atau tidak menjadi ketakutan oleh masyarakat lagi. 1 orang lagi tidak ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, adalah yang 1 orang ini beliau adalah posisi sehat. Ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk awal. Alhamdulillah KAUR, kami tinggal menunggu jawaban 1 orang lagi ini bisa dinyatakan zona hijau kembali. Makasih. Baik. Terima kasih Bapak Bupati. Dan ini tentunya kita harus apresiasi nih Pak. Berarti kita juga sangat cepat penanganannya waktu saat kita mengetahui ada 4 pasien yang ternyata dikonfirmasi positif COVID-19 seperti itu. Seperti apa Pak langkah yang Bapak lakukan sebagai pimpinan daerah pada saat itu? Apakah langsung dilakukan proses tracking terhadap orang-orang yang kemungkinan kontak fisik erat dengan ke-4 pasien tersebut? Karena kan namanya penyebaran COVID-19 ini bisa dikatakan pandemi karena penyebarannya sangat cepat nih Pak. Dari human to human-nya cepat sekali melalui droplet. Nah, pada saat ada yang positif, bagaimana proses trackingnya Pak? Sehingga tidak menyebar, hanya 4 nih Pak yang positif saat itu. Jadi kami bersama-sama dari Kapolres, Kajari, Dandim bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi artinya kami langsung mengambil alih yang positif ini, langsung kami amankan, misalnya kita isolasi, ya kita isolasi di Mes Pemda, dan segera tim menyusun siapa yang kira-kira ada kontak terakhir dengan yang bersangkutan. Iya. Artinya pelacakan ini secara menyeluruh. Perlakuan ini kita lakukan dengan serius, dengan bersama-sama, sehingga hanya 1 orang. Awal-awalnya ini 1 orang. Saya ceritakan sedikit ini, Cak. Ya, Jadi silakan, 1 Pak. orang, ini bapak ini memang saudara si A ini, saya katakan si A, inisial. Nah, memang beliau ini dari daerah yang luar Kabupaten KAUR. Karena ini ada istri dan ada anak, jadi ibunya ini ngurusin bapak dalam keadaan isolasi. Jadi sempat kasih makan, besuk, segala macam. Ibu ini pulang lagi temui anak. Artinya virus ini berkembangnya tidak begitu meluas karena tim kita sudah bekerja untuk segera kita isolasi. Baik. Jadi artinya ini supaya memutus mata rantai ini segera. Dan ini 3 orang ini sudah dinyatakan sekarang sudah negatif. Baik. Makasih ya. Terima kasih Bapak Bupati. Berarti bisa dikatakan ini satu keluarga seperti satu itu ya keluarga, Pak ya. ya. Dan langsung kita lakukan isolasi seperti itu sehingga penyebarannya tidak kemana-mana, hanya dalam keluarga itu saja sehingga tidak ada masyarakat kita lain yang terpapar pada saat itu. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan Pak. Mudah-mudahan tetap tidak ada lagi nih angka-angka positif lainnya. Mudah-mudahan yang tadinya 1 ini meskipun OTG ya Pak, tanpa gejala yang sehat posisinya segera bisa membaik. Baik, kita ke Pak Dandim nih. Pak, KAUR masih zona merah nih Pak, bisa dikatakan seperti itu. Karena meskipun jumlah yang positifnya sedikit, tapi kita masih ada warga yang terkonfirmasi positif. Menurut Bapak, apa saja upaya yang bisa kita lakukan nih Pak untuk membebaskan KAUR dari zona merah? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ocha. Ya. Nah, ini sebelumnya mungkin kita perlu luruskan kembali mengenai zona merah ini. Oh, baik, betul. Jadi kalau seperti yang kemarin panduan yang dikeluarkan oleh gugus tugas pusat dalam artian BNPB, bahwa sudah ada pembagian menjadi 4 zona Mbak, yaitu zona merah, orange, kuning, dan hijau. Kalau kita lihat dari 19 indikator, 14 data epidemiologis, kemudian 2 surveillance pasien dan 2 dari data pelayanan kesehatan, bisa kita simpulkan saat ini KAUR mulai dari awal ibarat kata pandemi ataupun penyebaran secara luas hingga saat ini kita berada dalam zona kuning, sudah persiapan mendekati ke hijau kembali. Jadi makanya mungkin kalau dikatakan zona merah, mungkin pada kota-kota yang
Betul. ke Jakarta atau ini. Sedangkan kalau KAUR sendiri dilihat dari transmisi penyebarannya juga bisa dikatakan kita di zona kuning saat ini. Persiapan untuk menuju hijau Ya, kembali. zona kuning. Luar biasa. Terima kasih Bapak Dandim. Ini salah satu informasi kita juga bahwa yang dinyatakan zona merah ini mungkin angka positifnya melebihi dari jumlah yang sekarang ada di KAUR seperti itu. Kalau untuk kondisi KAUR saat ini dari kita jumlah pasien yang positif dan penyebarannya itu tidak bisa dikatakan zona merah seperti itu ya Pak, yang masuk ke dalam kategori zona kuning dan sudah mendekati zona hijau karena angka positifnya sudah melebihi dari 50%, hampir semuanya positif kembali. Kita ke Pak Dandim kembali Pak, Baik. sinergi seperti apa nih Pak yang dilakukan pemerintah daerah yang selaku Bapak juga masuk dalam FKPD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten KAUR nih Pak, antara Kodim, Pemkab, terus juga mungkin support-support yang lainnya, apalagi pada kemarin itu kita masuk pada saat sangat-sangat sibuk ya, dimana itu pandemi datang ke di diri kita ini di tengah-tengah Indonesia ini pada saat bulan puasa dan juga Lebaran. Ini sulit sekali untuk bisa menahan masyarakat kita yang ingin mudik ataupun juga yang ingin keluar dari Kabupaten KAUR. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Uca. Jadi untuk pola penanganan kita saat ini bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten KAUR, Iya. di mana ketuanya adalah Bapak Bupati sendiri, kemudian Wakil Ketua 1 saya dan Wakil Ketua 2 adalah Bapak Kapolres. Iya. Jadi pola penanganan kita laksanakan adalah saat ini bagaimana kita menumbuhkan kesadaran daripada masyarakat. Baik. Jadi bahwa untuk hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan itu bukanlah suatu paksaan ataupun suatu keharusan karena adanya virus COVID-19 ini. Betul. Tetapi itu sudah merupakan suatu kebutuhan baru. Ya, seperti nanti yang muaranya itu ya bagaimana kita hidup berdampingan seperti yang disampaikan oleh Mbak Ocha tadi, ya, new era, ya, new normal era. Betul. Ya, jadi sekarang saat ini kita juga dari gugus tugas terus melaksanakan sosialisasi, edukasi, kemudian juga kita sudah mempersiapkan bagaimana kita menuju ke new normal era ini. Kita sedang mempersiapkan T-Mobile, di mana T-Mobile ini nanti yang akan melaksanakan pengecekan, kemudian juga simulasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat. Jadi diharapkan kita bisa menyesuaikan dengan cepat, baik secara pola hidup, pola pikir masyarakat kita, sehingga penyebaran ini secara perlahan ataupun secara cepat bisa kita putus mata rantai. Baik. Demikian, Mbak. Iya, ini menarik nih Pak Dandim. Kita masih ke Pak Dandim dulu nih sebentar ya pemirsa ya. Kita karena menarik sekali nih Pak ya pembicaraan kita nih. Tadi ada tim mobile ini Pak yang Baik, akan betul. dibentuk untuk pengecekan. Ini bentuk kerjanya seperti apa sih Pak tim mobile ini? Seperti yang Bapak sampaikan, apakah ini akan memberikan informasi terkait apa-apa saja, batas wilayahnya apa, jam kerjanya apa? Silakan Pak. Baik. Jadi tim mobile ini itu merupakan tim bentukan dari gugus tugas percepatan COVID-19 di wilayah Kabupaten KAUR yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, kemudian juga Dinas Kesehatan, kemudian Satpol PP, termasuk di dalamnya juga dari BPBD, di mana tugas pokoknya itu adalah kita mempersiapkan, ya, kemudian mengawasi dan mengedukasi masyarakat sehingga outputnya yang diharapkan adalah timbul kesadaran masyarakat. Jadi nanti tiap-tiap OPD ini akan membuat semacam prosedur ataupun SOP bagaimana perlakuan ataupun bagaimana protokol kesehatan di tempat-tempat yang merupakan sarana atau tempat berkumpulnya massa ataupun sarana publik. Nah, jadi simulasi ini yang nanti akan diterapkan oleh tim mobile ini dalam mengedukasi masyarakat dan menertibkan masyarakat sehingga secara otomatis ini akan timbul budaya baru Betul. dari masyarakat kita bahwa kalau kita mau ke pasar kita harus pakai masker. Kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak. Termasuk di dalam juga Bapak Bupati kemarin sudah mulai menertibkan pasar. Baik. Ya, jadi sudah kita relokasi bagaimana pasar sesuai dengan protokol kesehatan. Demikian Mbak Uca. Baik, terima kasih Bapak Dandim. Kita ke Pak Nur Hadi nih Pak, kita mau tahu nih bentuk apa sinergi yang sudah dilakukan selama ini Pak antar instansi pemerintah daerah Kabupaten KAUR sendiri dalam upaya kita mencegah penyebaran virus COVID-19. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Uca. Sebelum kami menjawab, perlu kami sampaikan juga bahwa kami di sini mewakili Bapak Kepala Desa Negeri KAUR, yaitu Pak Nur Hadi, yang seyogyanya ingin hadir, namun karena agenda
yang hampir bersamaan ada agenda lain, maka beliau berhalangan. Namun kita kembali lagi yang pertanyaan dari dari Mbak Ocha tadi terkait dengan sinergi antara pemerintah Kabupaten Kaur dengan Kejaksaan Negeri Kaur, bahwa kami selalu berkomunikasi dengan baik dan sangat intensif dengan Pemkab. Ini tidak lepas dari dukungan dari instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 terkait pengamanan kebijakan pemerintah dalam hal stabilitas keuangan negara, yang di dalamnya dalam poin 3 dijelaskan bahwa kami turut serta hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah itu dapat selaras dengan pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bentuk sinergitas antara Pemkab dengan Kejaksaan Negeri Kaur, itu tidak terlepas dari adanya permohonan juga dari Bapak Bupati Kaur terkait permohonan pendampingan dalam rangka refocusing realokasi anggaran dalam anggaran percepatan dan pencegahan COVID-19. Di mana di sana Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kaur telah membuat surat perintah untuk menunjuk jaksa pengacara negara di dalamnya untuk mendampingi instansi-instansi dalam hal ini dinas terkait di pemerintahan Kabupaten Kaur untuk membantu mendampingi bahwa anggaran untuk di refocusing maupun di realokasi. Di samping itu juga terkait dengan instansi lain dengan Polres, kami juga memastikan bahwa dalam situasi COVID ini bahwa penegakan hukum tetap berjalan. Jadi kami telah bekerjasama dengan Polres dengan adanya tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka secara online melalui video conference. Mungkin itu sekilas bentuk sinergi kami. Ya, baik. Tadi kita juga mendengarkan Bapak Gufroni sampaikan bahwa bentuk sinerginya adalah ikut mengawasi begitu ya Pak ya, relokasi anggaran yang untuk Kabupaten Kaur sendiri. Pada saat masa pandemi lalu Pak, tentu kita ketahui banyak sekali masyarakat kita yang berhenti bekerja dan tentunya mengharapkan sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tentunya Bupati dan juga seluruh Bapak-Bapak sendiri bersinergi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Nah, untuk bantuan-bantuan, alokasi bantuan seperti itu Pak, apakah selama ini, selama pengawasan Bapak, sudah sesuaikah on the track kah Pak, sesuai dengan kebutuhan, mulai dari mungkin kalau dari tenaga medis APD, atau mungkin masyarakat kita yang terkena langsung dampak COVID, mungkin ada bantuan pangan atau yang lain-lainnya, seperti apa nih Pak? Ya, perlu kami garis bawahi sifatnya pendampingan, artinya pengawasan itu di luar permohonan. Artinya kalau dalam permohonan kami sifatnya pendampingan, artinya membantu Pemkab dalam ini pemerintah Kabupaten Kaur untuk dalam melangkah, dalam merealokasikan anggaran, dalam membantu masyarakat itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dalam hal ini ketika anggaran pencegahan dan percepatan pemutusan rantai COVID-19 itu adalah instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020. Kami mempedomani itu, kami mendampingi tim anggaran maupun dinasnya terkait untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan, program-program yang dilakukan memang efektif, cepat, dan efisien dalam pemutusan mata rantai COVID-19. Baik, terima kasih. Kita ke Bapak Kapolres Pak. Kita seperti apa nih Pak sinergi penanganan COVID-19 di Kaur antara kepolisian, Pemkab Kaur, dan instansi terkait lainnya nih Pak sejauh ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ocha. Sama dengan dari Kajari, mungkin dalam hal ini saya mewakili Bapak Kapolres. Karena beliau berhalangan, masih ada kegiatan lain di Kaur. Apa yang Mbak Ocha pertanyakan tadi, sejauh mana sinergi kami dalam melakukan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kaur. Dari awal, sejak pemerintah pusat menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat pandemi COVID waktu itu, pada tanggal 19 Maret kami sudah bersama-sama dengan pihak Pemda, TNI, dan instansi-instansi terkait lainnya, segera kami membentuk posko perbatasan. Karena kami berpikir pada waktu itu bahwa Kabupaten Kaur merupakan pintu gerbang utama daripada orang-orang dari zona merah yang akan masuk Provinsi Bengkulu. Walaupun masih ada beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan provinsi lain. Tapi karena Kabupaten Kaur lintas barat, pintu utama masuk dari daerah Lampung maupun Jawa, jadi sangat perlu waktu itu kami membentuk posko bersama-sama untuk dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Sejak 19 Maret kami sudah mulai mendirikan dan mengisi posko perbatasan yang berada di Kecamatan Nasal. Itu bersama-sama dengan Pemkab, TNI,
dan OPD-OPD yang ada di Pemkab Kabupaten Kaur. Baik, luar biasa. Baik Pak Fahrul, kita flashback lagi ke belakang nih Pak, karena memang mungkin akan lebih sangat hektik-hektiknya, crowded-crowdednya itu pada saat kemarin Lebaran dan juga puasa. Kita lihat juga bahwa pada saat itu banyak sekali masyarakat kita yang harus tidak menahan dirinya untuk tidak berpergian pada saat itu, karena memang seperti itulah instruksi dari pemerintah. Nah, pada saat itu bagaimana Pak penjagaan pos perbatasan? Adakah kesulitannya Pak? Apa saja kendala yang dialami di lapangan pada saat itu oleh teman-teman dan juga mungkin dari anggota lainnya? Dan kita ketahui juga untuk kita lihat garda terdepan di sini tidak hanya dari tim medis, tapi TNI, Polri itu adalah garda terdepan juga, di mana beliau-beliau ini juga yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang kita tidak pernah tahu apakah mereka terpapar atau tidak. Silakan, bagaimana Bapak? Ya, baik. Memang kita di lapangan banyak sekali kendala, terutama kita yang ada di pos perbatasan. Pada saat itu pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan kan itu sudah menyatakan bahwa menghentikan segala arus lalu lintas, baik darat, udara maupun laut. Nah, itu kita tertolong karena dari Pulau Jawa memang seketika sepi ketika Pelabuhan Merak ditutup untuk kendaraan-kendaraan pribadi. Untuk masuk ke Bengkulu pada saat itu sepi, tapi masih ada masyarakat dari Provinsi Lampung, dari Provinsi Lampung. Sementara kita untuk menghentikan dan mengembalikan mereka berbalik arah, pada saat itu memang kita, kalau saya katakan tidak ada dasar yang sangat kuat, karena memang pemerintah Provinsi Bengkulu pada saat itu tidak menetapkan PSBB. Baik, betul. Tapi kita di lapangan harus berhadapan dengan masyarakat seperti itu, mereka mau pulang kampung dengan alasan seperti itu. Tetap saja kita yang ada di lapangan dengan SOP yang sudah kita buat, kita tetap menghentikan mereka, melakukan pendataan, pemeriksaan, mengikuti prosedur yang sudah kita siapkan, dan yang paling utama kita himbau kepada mereka yang akan mudik maupun balik pada saat itu, ketika sudah nyampai di kampungnya, tetap lakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Itu yang paling penting. Iya. Bagaimana Pak pada saat itu? Ada nggak protes masyarakat yang akhirnya membuat kesulitan? Apakah semua masyarakat kita memahami dengan edukasi yang diberikan, mematuhi pada saat itu kan? Apakah pada saat disuruh putar balik atau kembali ke asal mau? Seperti karena ini kita ketahui ini adalah salah satu budaya baru yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kita. Banyak masyarakat kita juga yang menyatakan bahwa ini virusnya tuh nggak ada seperti itu. Ini hanya isu, ini hanya politik. Banyak sekali yang harus kita luruskan bahwa ini benar-benar ada virus ini, harus sama-sama kita perangi virusnya ya, bukan orangnya seperti itu. Bagaimana yang dialami pada saat itu Bapak? Iya, namanya kita kan berhadapan dengan orang banyak. Iya. Orang banyak. Ya macam-macam pemikiran, macam-macam cara. Iya. Ada kita ketemu masyarakat, ketika kita kasih himbauan, mereka terima. Dan tetap kita lihat juga situasi. Karena pada saat itu, ketika kita menemukan kendaraan pribadi yang penumpangnya di dalam itu penuh, itu mau tidak mau seperti apapun caranya kita arahkan mereka untuk kembali. Karena itu jelas sudah melanggar ketentuan. Tapi kalau kita melihat satu mobil pribadi yang hanya isi 3 orang, artinya kan physical distancing sudah bisa diberlakukan di situ. Nah, itu ada dari kita ya, kita lihat situasi. Yang jelas kita tidak terlalu saklek. Selagi itu memang masih dalam batas wajar, ya kita persilakan saja mereka lewat. Kecuali kalau pada saat itu Provinsi Bengkulu dalam hal ini pemerintah provinsi sama dengan pemerintah Provinsi Padang menetapkan PSBB, mau tidak mau. Apapun tidak ada yang apapun yang bentuknya tidak boleh masuk ke Provinsi Bengkulu. Baik. Terima kasih Bapak. Kita kembali ke Bapak Bupati, Pak Gusril Fauzi. Pak, bagaimana dengan tim medis yang menangani Pak? Tadi kita bahas juga bahwa di sini tuh yang sangat berperan, atau bisa kita lihat yang mungkin semuanya mempunyai porsi masing-masing, tapi kita lihat tim medis memiliki peran yang juga sangat banyak. Dan bisa kita akan bahas nanti, tapi ya kita akan kembali setelah satu ini. Tetap bersama kami di Live Dialog Istimewa.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live dialog istimewa pada malam hari ini pemirsa, dan tentunya kita masih membahas mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Kaur. Kami informasikan kepada Anda, kami membuka line telepon interaktif di 0736 346771, 0736 346771. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan keempat narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Bupati. Tadi kita sempat terputus sejenak Pak, kita ingin tahu bagaimana kesiapan tim medis di Kabupaten Kaur. Sejauh ini adakah kendala-kendala yang dirasakan pada saat penanganan COVID-19 di sana Pak, dari proses pengobatan? Apakah jumlah tenaga medis kuat, cukup seperti itu, yang memadai, dan apakah APD-nya memenuhi? Seperti apa, silakan Pak. Ya, makasih aja. Jadi untuk di Kabupaten Kaur sampai saat ini penanganan COVID-19 terutama di bidang kesehatan dalam hal ini medis, Kabupaten Kaur tidak ada, saya katakan tidak ada kendala yang begitu signifikan. Tapi ini ada dasar, karena Kabupaten Kaur adalah bukan rumah sakit rujukan. Baik. Jadi artinya kalau memang ada yang hal-hal prinsip, kita akan merujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dari pusat, ya, rumah sakit rujukan dalam hal ini Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu. Artinya alhamdulillah sampai hari ini tenaga medis tidak jadi masalah, sudah cukup. Kita nyatakan aman, dan alat kelengkapan semua alhamdulillah terpenuhi. Sampai sekarang siap, dan mudah-mudahan di Kabupaten Kaur tidak ada lagi ya berkembang virus COVID-19 ini di Kaur. Artinya walaupun begitu kondisi di Kabupaten Kaur selalu siap dan siaga. Terutama APD yang disampaikan OCHA, kita selalu standby dan dinyatakan aman. Itu saja, makasih. Baik, terima kasih. Bukan berarti dengan semakin berkurangnya angka positif, kita menurunkan angka waspada kita seperti itu ya Pak ya. Untuk kesiapan APD tetap harus di stok seperti itu, harus tetap standby apapun nanti kondisinya, karena yang kita hadapi ini adalah sebuah virus yang tidak pernah tahu akan seperti apa nanti ke depannya. Jadi meskipun saat ini dinyatakan kita sudah mulai ke arah zona hijau ya Pak, tapi kita tetap siap siaga. Nah, dari langkah-langkah preventif apa lagi nih Pak yang akan Bapak lakukan? Tentunya sekarang kita juga bersiap-siap untuk segera menjadi zona hijau ya, karena sudah hampir semuanya yang dinyatakan positif sudah hampir sembuh seperti itu Pak. Apa saja langkah-langkah preventif ke depan yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati, silakan. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan bahwa harus kita perjamaan persepsi bahwa new normal ini bukan berarti virus ini sudah dinyatakan musnah. Ya, itu perlu kita pahami bersama-sama. New normal ini adalah salah satu untuk peningkatan ekonomi. Ini yang perlu kita sama-sama pahami. Artinya supaya masyarakat bisa hidup sesuai dan menyesuaikan, dan virus ini bukan berarti tidak ada lagi. Artinya ini perlu kita pahami, saya sampaikan sekali lagi bahwa new normal ini bukan berarti kita sudah bebas melakukan apapun kegiatan. Dan ini yang penting saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Kaur, untuk tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Dan perlu juga diketahui bahwa saya bukan ahlinya, namun saya punya logika. Ya, dari para ahli menyampaikan bahwa virus COVID-19 ini bukan melalui pengembangan ini atau penularan ini bukan melalui udara. Betul. Artinya penularan ini melalui sentuhan dan percikan ludah. Artinya ini perlu kita pahami, kalau memang harus kita ke pasar, ke sekolah nanti, atau ada kegiatan lain yang jaraknya harus berdekatan, ini kita harus pakai masker, cuci tangan. Tapi kalau gitu, ini jaminan ya, tangan kita tidak ada sentuhan kemana-mana, saya pikir tidak usah terlalu takut.
dan bicara juga kita sudah ada physical distancing, tidak perlu juga kita terlalu harus pakai masker. Kalau saya berpendapat, ini saya sependapat sekali dengan ada beberapa orang yang berpendapat begitu, saya sangat setuju gitu. Artinya mari kita sama-sama menyesuaikan, namun tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Dan yakinlah bahwa virus ini tidak akan habis, tidak akan habis ini. Tinggal nanti bagaimana kita mensiasati ini. Dan yang penting kedisiplinan masyarakat dan semua unsur harus disiplin. Jangan sampai ini ceroboh dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan bersentuhan kepada orang banyak. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Bapak Bupati. Kita ke Bapak Dandim kembali nih Pak. Salah satu gugus tugas juga yang juga tentunya ikut bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita juga ya Pak ya. Bahwa yang seperti Bapak Bupati sampaikan tadi, virus ini bukan berarti musnah. Jangan sampai asumsi masyarakat kita malah salah seperti itu. Saya lihat ke sini ini adalah pengamatan saya, mudah-mudahan ini salah. Semakin lama ini masyarakat kita tuh semakin semakin lengah seperti itu. Benar. Yang dulunya rajin cuci tangan, sekarang ya udahlah masa bodoh aja gitu. Yang dulunya benar-benar concern pakai masker, sekarang ya seingatnya seperti itu ya Pak ya. Apakah ini harus ada gerakan-gerakan yang sangat tidak bisa lagi dengan gerakan persuasif nih Pak? Apakah perlu diadakannya sanksi jika tidak menggunakan masker seperti itu agar masyarakat kita menaati atau mengikuti aturan yang kita harapkan? Bagaimana pandangan Bapak Dandim? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ocha. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Ocha. Iya. Kalau kita lihat memang pasca setelah sebulan, 2 bulan kita melakukan pengetatan implementasi dari protokol kesehatan ini, kita lihat memang saat ini masyarakat mulai dikatakan seperti mulai lengah ya. Mungkin sudah karena budayanya sebelumnya tidak terbiasa. Betul. Karena kita juga tahu budaya kita untuk interaksi dan sosial interaksi sosial kita juga sangat-sangat erat ya, di budaya kita. Jadi memang mau tidak mau kita harus senantiasa, kalau dikata orang tua kita dulu, kita harus cerewet Mbak. Ya, jadi mau nggak mau ketika kita melihat mungkin ada masyarakat mereka berkumpul tidak mengindahkan daripada protokol kesehatan, ya di situ kita bertugas mengingatkan dengan mengedepankan metode yang humanis sebetulnya. Harapannya seperti itu. Jadi yang diharapkan ini adalah masyarakat sadar bukan karena paksaan, tidak ada force di sini Mbak. Tidak ada tekanan, tidak ada unsur kekuatan kita untuk memaksa mereka. Tetapi yang kita harapkan adalah bahwa mereka harus tahu saat ini kita hidup berdampingan nih dengan COVID-19. Nah, jadi bagaimana kita harus survive? Pada intinya itu. Karena ya mau tidak mau, ketika misalnya kita tidak bisa menjaga diri kita, terus siapa lagi yang akan menjaga diri kita sendiri? Sedangkan mereka masih ada gitu untuk virus COVID-19 ini. Makanya kemarin sempat mungkin ada pertanyaan, kita mau berdamai nih dengan COVID-19, tapi apakah COVID-19 mau berdamai dengan kita? Kan bahasanya seperti itu Mbak. Betul. Nanti kita ngajak damai, datanya itu ngajak perang gitu ya Pak. Jadi kita lengah gitu ya. Betul Mbak. Betul. Baik, terima kasih Pak Dandim. Kita ke Bapak Gufron ini Pak, kita mau tahu nih pandangan Bapak sendiri, menurut pendapat Bapak, KAUR sendiri apakah masih dalam kondisi yang sudah siap untuk menyambut new normal era? Sebenarnya kalau dikatakan siap tidak siap, kita harus siap karena ini sudah putusan langsung dari pusat, kita akan memasuki tatanan hidup baru untuk kembali menggerakkan geliat ekonomi yang sudah sempat pasif seperti itu mati suri. Silakan pendapatnya Bapak. Kalau kita melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh tim gugus dari pencegahan, di mana dari perbatasan juga sudah dilakukan intens sangat pembatasan orang masuk ke KAUR, maupun dari penanganan kita tahu sendiri terakhir dari 4 pasien yang positif 3 sudah sembuh. Artinya dari faktor pencegahan maupun dari penanganan yang terinfeksi, KAUR secara nyata menurut saya sudah siap. Karena langkah-langkahnya memang sudah terlihat di lapangan, actionnya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bapak. Kita ke Bapak Kabak Ops nih Pak.
kita kan sekarang ini sudah masuk new normal. Ini kerja keras juga nih untuk para TNI dan juga Polri. Sama-sama kita mengingati masyarakat kita jangan sampai lengah. Bagaimana dengan larangan berkumpul sendiri, Pak, dan menyelenggarakan kegiatan massa? Kalau dulu kita lihat masyarakat kita memang dilarang untuk keluar rumah, stay at home. Sekarang masyarakat kita sudah kembali beraktivitas, kantor ASN juga sudah kembali bekerja seperti biasa. Dan saya lihat juga mungkin anak-anak sudah lulus sekolah, ini udah kenaikan kelas. Bagaimana nih Pak untuk tindakan-tindakan preventif yang Bapak lakukan kepada masyarakat kita untuk tetap mengingatkan bahwa jangan lengah, ini COVID belum berhenti nih, maksudnya virusnya belum musnah seperti itu. Bagaimana nih Pak aturannya, silakan. Ya, jadi seperti ini, apa tadi yang disampaikan oleh narasumber yang lain, bahwa new normal itu kita kembali ke kehidupan seperti biasa, yang dulunya sebelum ada COVID, tapi tidak biasanya. Jadi saya katakan demikian seperti ini. Kita boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan lagi seperti sebelum pada saat adanya COVID, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, terkait tadi ditanyakan larangan-larang berkumpul, protokol kesehatan menyatakan bahwa kita tetap untuk berkumpul yang masyarakatnya masih terlalu ramai, itu tetap kalau kita katakan diperbolehkan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, kita tetap mengacu kepada aturan dari pemerintah pusat. Sampai sejauh ini belum membolehkan kalau kita, apalagi untuk kegiatan-kegiatan seperti pesta. Betul. Apa yakin kita tuan rumah itu bisa membatasi undangan yang datang tidak lebih dari 50 orang? Baik. Saya rasa tidak mungkin. Nah, oleh karena itu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu sampai saat ini belum diperbolehkan. Ya. Nah, terkait dengan tindakan-tindakan preventif kita, tetap dari awal sudah kita lakukan pencegahan, terutama edukasi, dan sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti diberlakukannya kehidupan normal ini, kita tetap bersama-sama dengan pihak Pemda, pihak TNI, akan selalu bersama-sama mengingatkan masyarakat. Apa kata Mbak Ocha tadi? Jangan lengah, belum boleh lengah. Ya. Karena memang COVID-19 ini masih berada di sekitar kita. Kita yang mau damai. Tapi kata Pak Dandim, apakah COVID-19 mau damai sama kita? Kan seperti itu. Gawat tuh kalau ngajak perang mendadak ya Pak ya, belum siap. Ya, kalau kita lihat sekarang ini Pak, meskipun pemerintah pusat juga menyatakan bahwa untuk yang namanya kegiatan dengan mengumpul massa banyak tidak diperkenankan, seperti pesta ataupun juga mengundang dalam jumlah banyak seperti itu. Jika ditemukan keramaian seperti itu Pak, langkah apa yang dilakukan Pak? Apakah melakukan pembubaran apa seperti apa Pak? Jadi ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan sedikit menyibak kami ini. Karena nanti ke masyarakat kita harus kalau konsisten kami nih langsung Pak. saya jawab, dengan tindakan tegas nanti saya disalahkan. Kita akan tetap bersama-sama dengan tim gugus tugas percepatan, bersama-sama dengan pihak Pemda, bersama-sama dengan TNI, untuk bersama-sama mendatangi. Intinya seperti ini, kalau kita dari awal kemarin, sebelum itu terlaksana, kita harus sudah mendatangi mereka untuk jangan sampai itu terlaksana. Ketika itu sudah terjadi terlaksana, artinya kita gagal di awal. Karena seharusnya begitu ada rencana kegiatan yang mengumpulkan massa banyak, kita dari jajaran kepolisian, mungkin dari TNI, kita ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, itu sudah harus tahu bahwa di rumah itu akan melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat banyak. Jadi kita sudah tahu, kita yang proaktif mendatangi untuk mencegah, jangan dulu. Kalau itu terjadi berarti Babinsa sama Babin Kamtipmas kami tidur, kami yang gagal. Kecolongan artinya Kecolongan. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Bupati. Yang dari Kapolres, artinya di sini dibutuhkan sinergi. Betul. Ya, dari kepolisian, dari Dandim, dan nanti dari pemerintah daerah, kita akan bekerjasama dengan seluruh kepala desa, camat, sampai kepada OPD yang terkait. Artinya apapun bentuk kegiatan di bawah, itu harus segera ditangkap. Ini kan ada pesta itu kan ada izin. Jadi disitulah nanti pihak kepolisian segera mengingatkan. Namun nanti kalau memang ini sudah ada aturan atau petunjuk bahwa pesta ada aturan, 50 atau 100 orang boleh, ya, boleh hadir. Jadi 50, 100 keluar, 50 masuk. 50 masuk. Gantian. Ada antri. Jadi nanti ini sama-sama kita pikirkan seperti apa yang terbaik. Kita juga sudah kasihan sekarang dengan yang namanya organ, ya, yang tukang organ itu sekarang udah mati nggak semua ada itu, lagi Pak. ini, ya, yang namanya
tukang hias nggak ada lagi ini, Terdampak langsung ini. cateringan nggak ada lagi. Betul. Ini sepele, tapi memang mereka tidak ada lagi pendapatan. Betul. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan, ini segera kita membuat regulasi seperti apa kita bersama-sama nanti. Oke, makasih. Baik, Pak, ini pasti dinantikan sekali oleh masyarakat Kaur nih Pak, yang saat ini sudah punya niatan baik untuk membuat hajatan. Ini adalah salah satu hal positif sebenarnya yang ingin dilakukan ya Pak ya. Nah, kira-kira godokan ini atau rancangan regulasi ini bisa dilakukan kapan atau bisa diumumkan kapan ke masyarakat kita? Idealnya nih Pak Bupati. Ya, jadi gini, inilah yang kita tunggu-tunggu, terus di Kabupaten Kaur ya. Nanti, kalau memang Kaur dinyatakan sudah zona hijau, artinya ini tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan kita akan membuat aturan, ya, seperti apa untuk menggeliatkan perekonomian kembali, ya. Terus terang, untuk diketahui bahwa ada dari mana itu? Dari KB ya, kawin boleh, ya, tapi punya keturunan masih dilarang. Jangan dulu. Kan gitu kan? Nah ini saya berapa hari ini didatangi ini, saya katakanlah kelompok ini, ya, kelompok atau sejenis komunitas, ya, dari organ tunggal, dari cateringan, dari pelaminan. Bagaimana Pak nasib kami? Betul. Kan gitu. Ingin tahu deh. Ingin tahu. Sampai kapan kami akan begini? Artinya penghasilan mereka di situ. Nah, artinya inilah yang kita harapkan khususnya Kabupaten Kaur. Kalau memang ini nanti sudah dinyatakan zona hijau, maka kami akan berpikir kembali dan kami akan bersama-sama nanti menyesuaikan apa yang dibutuhkan di Kabupaten Kaur ini. Mungkin itu. Baik, mudah-mudahan bisa segera nih Pak ya kita dapat merealisasikan keinginan masyarakat kita seperti itu. Kita ke Pak Dandim kembali nih Pak. Tentu meskipun kita berusaha untuk memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat luar, jangan lupa internal kita juga seperti itu. Di dalam internal Kodim sendiri, seperti apa Pak protap yang Bapak persiapkan atau Bapak berikan kepada seluruh anggota? Karena kita ketahui tidak hanya tim medis yang menjadi garda terdepan, TNI, Polri ini juga berhadapan dengan masyarakat banyak. Seperti apa Pak? Silakan. Baik Mbak, jadi memang kita juga sudah mendapatkan perintah dari komando atas Mbak. Jadi memang ada beberapa pembatasan dan beberapa penyesuaian dihadapkan dengan implementasi dari protokol kesehatan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita juga sudah mensosialisasikan bagaimana hidup bersih. Jadi ketika masuk satuan, maka mereka akan dicek suhu tubuhnya setiap harinya, kemudian mencuci tangan, kemudian juga alat perlengkapan yang digunakan pada saat mereka bekerja itu secara rutin kita semprot dengan desinfektan, kita bersihkan setelah selesai kegiatan. Kemudian juga salah satu program kita ketika jam 10 pagi kita melaksanakan berjemur massal dengan tetap melaksanakan sosial physical distancing, betul 1,5 meter per orang. Kemudian juga untuk kegiatan kita yang sifatnya kalau tentara ini kan kalau apel pagi rame gitu Mbak, rame-rame ombean gitu kan Mbak. Nah ini kita batasi Mbak sesuai dengan perintah dari pimpinan kita, tidak boleh melebihi dari 30 orang. Jadi memang kita penerapan protokol kesehatan dihadapkan dengan tugas pokok kita. Baik, selanjutnya Pak, setelah kita lihat mungkin banyak anggota kita yang terjun langsung ke lapangan, apakah dari internal juga memberlakukan screening awal dengan rapid test Pak? Untuk melihat kondisi? Betul Mbak, jadi kita juga, pimpinan kita yang di atas juga memperhatikan Pak. Jadi memang diharapkan kita juga dapat membantu daripada tim kesehatan, tim medis kita melaksanakan screening ataupun melaksanakan pengecekan mandiri mandiri. Jadi kita disiapkan rapid test termasuk juga APD Mbak. Jadi diharapkan pada saat anggota kita melaksanakan sosialisasi bersama-sama dengan tim dari gugus tugas, dari Polri maupun dari Pemda, mereka ada perasaan yakin bahwa perlengkapan saya ini sudah cukup melindungi kami. Nah, setidaknya seperti itu Mbak. Jadi ketika melaksanakan tugas itu tidak ada keraguan-raguan. Baik itu Mbak. Terima kasih Pak Dandim. Kita ke Pak Gufroni kembali nih Pak. Kita lihat langkah yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Kaur ini sudah
sangat-sangat optimal seperti itu Pak untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kaur sendiri. Menurut pendapat Bapak ini ke depannya, karena kita sudah memasuki tatanan hidup baru, apa lagi nih Pak langkah-langkah preventif yang harus dilakukan? Apakah nanti juga ke depannya jika ada perkara-perkara hukum akan terus dilakukan melalui daring, apakah efektif juga? Apakah tidak akan timbul kecurangan atau bagaimana nih Pak? Karena semua elemen ini harus sama-sama kita lakukan evaluasi. Semua elemen, baik itu pun juga karena saat lagi kita juga akan ada pemilu loh Pak, seperti itu juga akan kita lakukan evaluasi juga. Bagaimana formulasi yang tepat di tengah-tengah COVID ini? Silakan pandangan Bapak. Memang sejak dimunculkan namanya new normal atau tatanan hidup baru, memang kita harus sudah merubah pola. Itu juga bagaimana langkah-langkah pelayanan publik, bagaimana kita kemudian tetap bekerja dalam kondisi seperti ini. Ya, kalau kami juga berpikir demikian. Jadi dalam konteks internal kami juga, kami sudah melakukan langkah-langkah demikian, di mana kami juga protokol kesehatan kami pegang teguh, bagaimana instruksi pemerintah, cuci tangan, cek suhu tubuh maupun pakai masker dan segala macamnya. Terkait dengan bagaimana langkah ke depan yang harus kita lakukan, tentunya memang dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, kita tidak boleh berhenti. Hidup harus tetap berjalan. Tapi tentunya protokol-protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Bagaimana kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan demikian. Dengan demikian, seiring sejalan akan bisa terselenggara dengan baik. Artinya, dalam konteks kita tetap mencegah, tapi produktivitas tetap terjaga. Itu demikian mungkin. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga baik internal kita maupun juga untuk sama-sama kita mengawasi masyarakat kita agar tetap bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 ini dengan sehat. Kita ke Bapak AKP Fahrul kembali Pak, Kabak Ops Polres Kaur. Di internal kepolisian sendiri nih Pak, karena kita tadi juga bicara hal yang sama, TNI Polri ini salah satu sinergitas yang juga sama-sama bekerja keras, apalagi new normal ini, masyarakat sudah kembali berkumpul, seperti yang Bapak sampaikan, tidak mungkin kita melakukan tindakan-tindakan yang keras, kita akan tetap persuasif kepada masyarakat, itu kan akan ada kontak nih Pak dengan masyarakat. Bagaimana dengan protap yang ditetapkan untuk seluruh anggota yang terlibat langsung dengan masyarakat kita Pak, apa yang mereka harus lakukan setiap hari? Apakah juga dilakukan screening awal rapid seperti itu Pak? Silakan. Ya, jadi secara internal tetap mungkin sama saja secara umum bahwa seluruh personil kita dalam melakukan tugas baik di dalam lingkungan markas maupun di luar itu tetap yang paling penting memperhatikan protokol kesehatan. Nah, tapi tidak kalah pentingnya bahwa kepolisian dalam hal ini kita ini kan banyak tempat-tempat pelayanan publik. Betul. Jadi kita bukan hanya di dalam markas itu, kita hanya sama-sama polisi saja di dalam. Ada beberapa titik yang setiap hari kita melayani masyarakat. Dan ini tidak boleh kita tolak. Masyarakat manapun yang masuk di SPKT akan melakukan laporan ataupun pengaduan. Ketika dia membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian SKCK, dia harus ke ruangan pelayanan SKCK di Intelkam. Dia harus membutuhkan sidik jari, dia harus ke ruang reskrim. Pembuatan SIM di ruang SIM. Jadi masyarakat setiap hari itu selalu secara bergantian masuk ke kantor polisi. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita yang paling utama adalah memperhatikan protokol kesehatan. Demikian juga dengan masyarakat yang akan kita layani, kita sudah siapkan SOP pelayanan publik terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Di setiap titik-titik ruang pelayanan itu sudah kita siapkan protokol kesehatan. Cuci tangannya kita siapkan, disinfektannya kita siapkan, dan setiap pagi maupun siang, sore selesai pelayanan, ruangan tersebut kita lakukan disinfektan, penyemprotan. Itu yang paling penting. Rapid test secara berkala, alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah seluruh personil jajaran Polres maupun Polsek jajaran Polres Kaur sudah melakukan 2 kali rapid test dan hasilnya alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang reaktif. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa terus jaga kesehatan ya Pak ya, dan terlindung dari penyebaran COVID-19 ini. Kita ke Bapak Bupati kembali Pak. Kita flashback ke belakang pada masa-masa COVID-19 ini sangat amat tinggi ini Pak ya. Tentu masyarakat kita sempat berdiam diri dan sempat kehilangan mata pencarian dan akhirnya mereka membutuhkan bantuan. Pada saat masa tanggap bencana COVID-19 lalu Pak, bantuan apa saja yang telah disalurkan kepada masyarakat kita Pak? Ini bantuan di Kabupaten Kaur, ini saya
nyatakan ini banyak sekali, dan saya katakan juga ini luar biasa. Ya. Karena di Kabupaten Kaur, terutama tindakan langsung seperti masker, ya, ini hampir lebih kurang 40.000 kita bagikan ya kepada masyarakat. Terus bantuan kepada kaum duafa, kepada semua guru ngaji, ini kita anggarkan, dan saya juga menganggarkan BLT ya langsung kepada masyarakat hampir 2.500 lebih, dan ini per orang lebih kurang 250.000. Luar biasa. Ini sebentar lagi akan kita bayarkan. Ini di luar dari dana provinsi, bantuan provinsi, dan dari pusat. Ya. Dan yang terkhusus ini kita memberikan bantuan beras. Ini saya anggap ini luar biasa. Bagi saya ini luar biasa, tanpa didukung oleh seluruh FKPD dan semua unsur terkait, saya mungkin tidak bisa berdiri sendiri. Karena kenapa? Saya meminta pada seluruh tim bahwa Kabupaten Kaur setiap kakak harus mendapatkan 10 kg beras. Artinya ini anggaran yang luar biasa, dan yang mendapatkan tidak ada terkecuali. Per kakak kita berikan, termasuk saya dapat. Pak Dandim juga dapat, Pak Kajari dapat, Pak Kapolres dapat. Semua kita bagi rata. Karena ini bentuk perhatian kepada masyarakat. Jadi seperti BLT itu sasarannya adalah langsung kepada masyarakat yang kena PHK, kepada ya, penyedia jasa seperti travel, ya, nelayan, dan lain-lain. Artinya mereka ini kan pelayanan tapi terhenti. Betul. Artinya ini sudah kita lakukan. Inilah bentuk perhatian pemerintah. Ini bukan untuk sebuah gaya, namun inilah bentuk perhatian pemerintah yang menyentuh langsung ya masyarakat, dikarenakan adanya virus corona ini. Karena semua banyak aturan, ya, kita semua tidak diperbolehkan untuk keluar kota, ya, tidak boleh, apalagi ke zona merah. Artinya ini semua terhenti. Ini pemerintah hadir dan memberikan bentuk perhatian khusus kepada masyarakat Kabupaten Kaur. Jadi ini yang sudah kita lakukan. Iya, luar biasa Bapak Bupati. Ini salah satu hal yang sangat kita apresiasi. Mudah-mudahan ini juga bisa meringankan semua masyarakat Kabupaten Kaur. Mudah-mudahan ini merupakan langkah-langkah yang preventif ya Pak ya. Terus kita lakukan ke depannya sampai dengan nanti semua bisa berjalan selaras seperti sedia kala seperti itu. Pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Live Dialog Istimewa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Live Dialog Istimewa. Dan pemirsa, di segmen akhir kita pada perbincangan Live Dialog Istimewa pada malam hari ini, Bapak Bupati akan menyampaikan satu kabar gembira sekaligus pengumuman dan closing statement dari dialog kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan ini. Ya, kabar gembira dari Kabupaten Kaur, sudah dapat informasi dari Dinas Kesehatan
hasil swab di Kabupaten Kaur yang 1 orang dinyatakan positif, hari ini sudah terjawab bahwa sudah dinyatakan sembuh 100%. Alhamdulillah. Ini yang perlu saya sampaikan, baru jawaban pada malam hari ini. Ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Kaur, terima kasih banyak ya kepada seluruh jajaran yang terkait, terkhusus Kapolres, Dandim, Kajari, dan seluruh masyarakat Kabupaten Kaur yang telah mendukung pemerintah dalam bekerja untuk menghilangkan virus corona ini sehingga tidak berkembang di Kabupaten Kaur. Satu pesan khusus kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya dan Provinsi Bengkulu umumnya, kita sama-sama harus disiplin untuk menghindari COVID-19 ini. Kedisiplinan inilah yang akan memutus mata rantai COVID-19. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati dan pemirsa. Ini salah satu kabar gembira bagi kita semua dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga selalu. Mudah-mudahan Kabupaten Kaur sudah menuju, ini udah zona hijau seperti itu ya Pak, sudah zona hijau karena sudah dinyatakan semua warga masyarakat yang dulunya terkonfirmasi positif dan hari ini semua dinyatakan negatif, dan pada malam hari ini yang tersisa 1 pasien kita sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Alhamdulillah, ini salah satu kabar bahagia bagi kita semua. Ini salah satu bentuk langkah optimisme kita ke depan ini Pak, sama-sama kita bisa perangi virus ini dan sama-sama kita akan hadapi tatanan hidup baru ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada keempat narasumber kita. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesediaannya. Dan saya Rosarika Putri Rahim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Camkoha. Terima kasih Pak. Nggak boleh salaman lagi kita Pak. Protokolnya begini.